ini judul cerita kita, lihat di layar. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Siapa tahu di sini arti membasuh? Apa itu membasuh? Oh, perjamuan kata saya. Apa lagi membasuh? Mencuci kaki. Apa membasuh itu Abang Tipan? Mencuci kaki. Ya, membasuh itu sama seperti waktu perjamuan kudus ya, waktu dibawa. Kalau kalian lihat orang-orang tua yang sudah dibaptis atau orang muda dibaptis, kita membasuh kaki. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Tertulis di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ketika itu sebelum hari raya Paskah, Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Lalu tiba-tiba Yesus bangun. Yesus bangkit, dibukanya jubahnya, dipakaikan, diikatnya di sebuah kain di kepalanya, lalu diikatkan sebuah kain di bagian pinggangnya. Kira-kira apa ini Yesus ya? Lalu Yesus mengambil air dan menyiapkan baskom. Ya, Yesus mengambil air dan menyiapkan baskom. Lalu tiba-tiba Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Lalu tiba-tiba Yesus ini didatanginya murid-muridnya. Murid-muridnya mereka bisik-bisik, ngapain Yesus itu? Lihat Yesus ngapain? Kok tiba-tiba Yesus ngambil baskom? Kok tiba-tiba Yesus membasuh kaki kita? Katanya kan dia. Lalu tiba-tiba Yesus dia tunduk, dia basuh kaki muridnya, ya. Lalu pada saat giliran si Petrus kaget. Apa kata Petrus? Tuhan, Engkau mau hendak membasuh kakiku, kata Petrus. Petrus kaget. Kenapa Petrus kaget? Karena Yesus adalah guru mereka. Yesus adalah Tuhan. Kok tiba-tiba Yesus ini membasuh kakiku? Aku tidak layak. Aku seorang murid. Yesus tidak pantas membasuh kakiku. Jadi Petrus merasa segan ya. Petrus merasa segan dan tidak layak Yesus membasuh kakinya. Lalu jawab Yesus apa? Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi nanti engkau akan mengerti, kata Petrus. Tuhan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya, kata Petrus ya. Petrus masih tidak mau dia ya dibasuh kakinya ya. Petrus masih merasa apa Petrus? Merasa segan ya. Lalu apa kata Yesus lagi? Jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaanku, kata Yesus. Lalu kata Petrus kembali, Tuhan, jangan kiranya hanya kakiku saja, katanya. Jangan hanya kakiku saja dibasuh Tuhan, kata Petrus, tetapi basuh juga tanganku dan kepalaku, kata siapa? Sensen. Kata Petrus. Lalu Yesus berkata lagi, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Lalu sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia kembali ke tempatnya dan bertanya, mengertikah kalian apa yang telah kuperbuat kepadaku? Katanya. Lalu waktu perbasuhan sudah selesai, Yesus bertanya sama murid-muridnya, kira-kira mengertinya kalian kenapa aku membasuh kaki kalian? Kata Yesus sama murid-muridnya, senang. Lalu kata Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab aku memanglah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib selalu membasuh kaki. Jadi kata Yesus di sini kita wajib harus saling membasuh apa? Membasuh kaki ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan
ya, apa yang sudah diperbuat Yesus kita lakukan kembali di perjamuan, ya. Makanya setiap ada perjamuan kudus, ya, orang tua yang dibaptis melakukan perjamuan, ya. Jadi siapa tahu inti dari cerita kita sahabat ini? Si Abang Tipen dulu. Apa inti dari cerita kita sahabat? Saling merendah hati, apa lagi? Saling membasuh, apa lagi? Saling menolong, apa lagi? Lilin, Kaira. Jadi inti dari cerita sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau rendah hati. Apa itu rendah hati, teacher? Rendah hati itu adalah tidak sombong, ya, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak pamer-pamer, ya, mau menghormati orang lain, sopan, itu adalah rendah hati. Jadi kalau kita punya sesuatu, Laura, kita punya sesuatu, misalnya kan si Kaira ini, lihat nih bajuku cantik, kata Kaira kan sama sama Laura. Nah itu namanya sombong, ya. Jadi anak-anak Tuhan harus rendah hati, ya. Tidak boleh sombong dan harus sopan. Siapa di sini mau membacakan ayatnya dari anak kinder? Kaira. Iya, Kaira. Terima kasih Kaira, kita bernyanyi. Nyanyi yang bagus. Bersiaplah, berjaga-jaga, Yesus akan datang ke dunia. Ciptakan dan berjaga-jaga, agar semua siap sedia. Yesus pasti datang lagi. Dia pernah berjanji, jemput kamu, jemput saya, kita akan dibawa ke surga. Kita akan dibawa ke surga. Ajak temanmu dan saudaramu, juga semua kita semua akan bersurga bahagia selamanya. Yesus pasti datang lagi, karena Dia telah berjanji. Jemput kamu, jemput saya, kita akan dibawa ke surga. Berdoa, lipat tangan, tutup matanya, dengarkan teman kita berdoa, ya. Oke, boleh kembali.